Oke guys, selamat datang kembali di HZAV Channel. Ya, jadi aku mau mengucapkan terima kasih ya yang udah selalu menonton video di channel ini, dan terima kasih untuk yang udah subscribe, dan yang belum subscribe tolong ya di subscribe dulu biar aku lebih semangat lagi bikin videonya. Ya, jadi kemarin ada request dari Bapak Sadikin ya. Katanya minta partai dari Magnus Carlsen. Oke, sekarang aku mau kabulkan requestnya ya. Di sini aku mau kasih partai dari Magnus Carlsen versus Fabiano Caruana ya, yang terjadi di Club Chess 2020 ya. Ini partai grand final ya, antara Magnus Carlsen versus Fabiano Caruana. Di sini Magnus memegang buah putih dan Fabiano memegang buah hitam ya. Kita langsung aja ke partainya. Magnus membuka dengan C4 ya, English opening, dan Fabiano menjawab dengan E5. Dilanjut oleh Magnus, kuda C3, Fabiano kuda F6 ya. Magnus G3, Fabiano B4. Lalu di sini biasanya variasi yang dilakukan putih atau di English opening itu yaitu menjalankan pion D3 atau menjalankan gajah G2 ya, umumnya seperti itu. Tetapi di sini Magnus menjalankan E4. Ini adalah inisiatif dari Magnus ya. Selanjutnya di sini Fabiano menjawab dengan memakan kuda dan dimakan lagi oleh Magnus tentunya. Lalu dia rokade ya. Dia tidak memakan pion di E4 yang gratis itu. Kenapa? Karena pion di E4 meskipun terlihat gratis itu pion racun ya. Racunnya di mana? Kita lihat misalnya dia makan ya pakai kuda kayak gini. Lalu nanti Menteri Magnus akan jalan ke E2 seperti ini ya, mengancam kuda. Lalu jika kuda mundur, nanti Magnus makan pion, jalan, dimakan peraduan, dan seperti ini. Di sini posisi hitam menjadi kurang baik ya, makanya pion itu adalah pion racun ya. Posisi hitam tidak bisa rokade ya, dan intinya kurang baik lah, makanya Fabiano tidak memakan pion yang berada di E4 tersebut ya. Dia memilih untuk rokade. Selanjutnya yang dilakukan Magnus adalah karena Fabiano tidak memakan pion itu, dia malah rokade, dan pion itu memang harus dibela ya karena lemah. Lalu Magnus membelanya dengan F3. Selanjutnya Fabiano melangkahkan B5 untuk menggoda pion yang ada di C4 ya. Tetapi di sini Magnus tidak tergoda ya. Dia balik melakukan gebrakan dengan D4 seperti ini. EX D4, CX D4, BX C4. Nah, di posisi seperti ini Magnus tidak memakan pion C4 itu terlebih dahulu ya. Di sini Magnus lebih menyerang ya. Dia mendorong pion ke E5 seperti ini. Selanjutnya kuda lari ke D5 dan barulah di sini Magnus memakan pion C4 tersebut. Selanjutnya langkah yang dilakukan Fabiano adalah gajah B7 ya untuk melakukan pengembangan perwira, sekaligus di sini kan ada benteng ya di ujung ya, mengintip benteng gitulah. Selanjutnya Magnus melangkah kuda ke H3. Ini adalah sebuah pengembangan perwira ya. Selanjutnya Fabiano
menggoda pion dengan D6, tetapi Magnus tidak memakannya. Dia memilih rokade, mengamankan raja terlebih dahulu ya. Selanjutnya Fabiano melakukan perkembangan dengan melangkahkan kuda D7, dan jawaban Magnus adalah menggeser benteng ke A1 ya, membela pion ya. Lalu pion dimakan balik, kuda ke B6 untuk mengancam gajah, dan gajah Magnus di sini mundur ke B3 ya. Lalu menteri ke E7. Di sini Magnus melakukan langkah taktis ya, yaitu dengan mendorong pion ke E6 ya. Tapi di sini sayang sekali Fabiano tidak melakukan jawabannya dengan langkah terbaik ya. Dia malah memakan pion di E6. Padahal akan lebih baik jika dia mendorong saja pion F-nya ke F6 ya, jangan memakan pion di E6. Mendorong pion ke F6 itu lebih baik karena bisa menghalangi langkah kuda ke G5 ya. Oke, kita kembalikan. Ya, di sini Fabiano memakannya, dan disinilah Magnus memainkan permainannya ya. Dia menyerang dengan melakukan kuda G5 ya, menyerang pion di E6 dan menyerang pion di H7. Lalu jawaban Fabiano adalah benteng F6 ya. Dan di sini Magnus menambah tekanan dengan menteri C2 ya. Dia mengancam 2 kali pion H7 ya. Selanjutnya di sini jawaban Fabiano adalah benteng G6 ya. Sebetulnya ini jawaban yang kurang baik juga ya, kurang pas juga. Akan lebih baik jika Fabiano mendorong saja seperti ini ya. Mendorong seperti ini pionnya, maka itu akan jadi lebih baik ya. Tetapi di sini Fabiano melakukan antisipasinya dengan cara menggeserkan benteng ke G6 ya. Lalu di sini adalah langkah super dari Grandmaster Super Magnus Carlsen, yaitu memakan pion menggunakan benteng ya, benteng Xe6. Di sini Magnus melakukan sebuah langkah yang brilian ya. Kenapa? Karena di sini memaksa Fabiano untuk memakan menggunakan menteri seperti ini ya. Kenapa? Karena jika Fabiano akan menggunakan benteng seperti ini, maka ini ada langkah skakmat ya, skak, geser, skakmat seperti itu ya. Makanya di sini Fabiano memakannya menggunakan menteri. Dan tentu saja jelas saja di sini dimakan oleh Magnus, makan gajah bergeser ke B2 ya. Mengancam diagonal H8, diagonal hitam itu terancam. Lalu langkah yang dilakukan Fabiano adalah menggeserkan benteng ke E8 ya, mendobalkan benteng, dengan nanti tujuannya mungkin akan melakukan skak di E1. Selanjutnya langkah yang dilakukan oleh Magnus adalah melangkahkan gajah ke D4 dengan tujuan lebih membebaskan gerak gajah ya. Dan jawaban Fabiano adalah bergeser raja ke H8. Karena dia akan melakukan sebuah penyerangan, jika rajanya kena pining oleh gajah gitu kurang enak ya. Selanjutnya di sini Magnus melakukan langkah menteri ke F5 ya, dengan tujuan untuk melakukan jalan pintas ke F7, atau bisa juga untuk melakukan langkah ke H5. Ini sangat fleksibel dan sekaligus menekan kuda di D5 ya.
Lalu di sini jawaban Fabiano adalah mundur gajah ke C8. Jelas jika dipanggang seperti ini, menteri kurang enak ya, harus pindah, yaitu Magnus pindah ke H5 menterinya seperti ini. Lalu di sini jawaban hitam adalah melakukan pengusiran terhadap gajah ya dengan cara memberikan pionnya secara gratis, dimakan saja oleh Magnus. Lalu hitam atau Fabiano melakukan ster ya, Magnus menjawab dengan menteri F7 ya. Jawaban selanjutnya adalah dia membatasi gerak raja ya dengan menjalankan gajah ke H3 ya agar gerak raja lebih terbatas ya. Lalu jawaban Magnus adalah di sini jelas dia akan menjawab gajah F8 ya. Jawaban ini ya jelas mengancam mati di G7 dan jika gajah dimakan tentu saja akan mati di F8 ya. Selanjutnya di sini sebenarnya sampai sini saja Fabiano sudah kalah ya. Posisinya udah nggak enak, tapi di sini kita lihat sampai sejauh mana Fabiano ini bisa bertahan ya. Kita atau istilahnya bisa mengimbangi permainan Magnus. Kita lihat langkah Fabiano selanjutnya yaitu skak ya. Dimakan, makan, raja naik ke F2 seperti ini. Lalu skak, raja bergeser ke E2, skak menggunakan kuda, raja naik ke D3, dan barulah di sini Fabiano Caruana menyerah ya. Fabiano menyerah karena memang sudah tidak ada upaya yang bisa dilakukan untuk menahan langkah di G7 ya. Ini udah sangat berat sekali posisinya. Maka dari itu Fabiano menyerah dan Magnus memenangkan pertandingan ini. Oke, segitu dulu partai Magnus yang bisa aku kasih. Mohon maaf kalau banyak kesalahan. Kalau ada diskusi atau apapun ditulis di kolom komentar aja. Dan kalau ada yang mau request lagi juga boleh ya ditulis di kolom komentar aja. Nanti aku kabulkan requestnya satu-satu ya. Oke, jangan lupa di subscribe dan dukung terus channel ini. Bye-bye, makasih.